Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurul Huda dari kelas Manajemen Angkatan 20, NPM 20411007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Baiklah, langsung saja saya mulai. Perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu sejarahnya, kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka pada saat ini, yakni pada tahun 2022. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada 1947, dikenal dengan yang namanya Rencana Pelajaran 1947. Pada kurikulum ini lebih bersifat politis, yakni peralihan dari pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Lalu 5 tahun kemudian muncullah yang namanya kurikulum 1952, yakni terjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan pelajaran terurai 1952. Pada kurikulum ini dikenal pula yang namanya konsep tematik. Setelah itu, pada tahun 1964, kurikulum dikembangkan menjadi konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Pemerintah juga menetapkan hari Sabtu untuk siswa bebas melakukan kegiatan apapun yang ia inginkan sesuai minat bakat siswa tersebut. Lalu, pada kurikulum 1968, kurikulum tersebut lebih menonjolkan siswa untuk mempertinggi moral, mental, budi pekerti, dan keyakinan beragama siswa. Setelahnya, pada kurikulum 1975, pemerintah menyempurnakan kurikulum 1968 sehingga menghasilkan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Setelah itu, pada kurikulum 1984, kurikulum ini lahir untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 1975, karena dinilai tidak dapat mengejar kemajuan pesat masyarakat, terutama siswa. Setelah itu, pada tahun 1994, muncul lagi yang namanya kurikulum 1994, yakni kurikulum ini terjadi perubahan mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Pada 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Lalu pada tahun 2006 muncullah kurikulum yang dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Setelah itu pada tahun 2013 muncul lagi kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan K13. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter seorang siswa. Lalu pada tahun 2019 muncul kurikulum darurat, yakni pembelajaran jarak jauh pada jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, hingga jenjang SMA dan SMK, dengan kurikulum yang sudah disederhanakan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Selanjutnya, kurikulum prototype 2020. Pada kurikulum ini, kurikulum prototype ialah kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Lalu, pada saat sekarang atau kurikulum yang saat ini masih digunakan, yakni kurikulum Merdeka 2022, yaitu upaya pemulihan pembelajaran kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype, dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Baiklah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.